Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari modul 2 yaitu teori perkembangan kognitif dari perseptif sosial budaya dan proses informasi. Kegiatan belajar 2 perkembangan kognitif dari perseptif proses informasi. Dalam perseptif ini, perkembangan kognitif dilihat dari cara manusia mengolah informasi yang masuk ke dalam pikiran, di mana pikiran manusia bekerja seperti sistem yang menerima, memproses, menyimpan, dan menggunakan kembali informasi tersebut seperti cara kerja komputer. A. Model sistem pemrosesan informasi. Richard Atkinson dan Richard Shifrin mencetuskan model sistem informasi untuk menjelaskan bagaimana seseorang menerima dan mengolah informasi. Dalam model ini terdapat 3 komponen, yaitu komponen pertama ialah sensory state atau register. Pada tahap ini, informasi masuk dalam sistem melalui indera manusia dan disimpan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian akan hilang jika manusia mengabaikannya. Tetapi jika diproses lebih lanjut, informasi akan masuk ke dalam short term store atau STS. Komponen yang kedua ialah short term store atau STS, yaitu pada tahap ini ketika manusia mendapat stimulus dari lingkungannya, informasi akan masuk ke dalam STS. Informasi dapat disimpan lebih lama dalam STS bergantung dari kebutuhan manusia akan informasi tersebut. Namun, jika informasi tidak lagi dibutuhkan, informasi ini pun akan terlupakan juga. STS juga disebut sebagai working memory karena manusia secara sadar mengolah informasi dalam STS. Komponen yang ketiga ialah long term store atau LTS. Pada tahap ini, informasi yang telah diinterpretasi disimpan secara permanen untuk digunakan pada kemudian hari, termasuk pengetahuan, pengalaman masa lalu, dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. B. Perkembangan memori atau ingatan. Memori ialah proses menyimpan dan mengingat kembali informasi yang pernah kita terima sebelumnya. Dalam hal ini, memori diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama event memory, yaitu memori jangka panjang yang kita miliki dan mudah untuk diingat kembali. Contohnya, ketika kita diberi hadiah ulang tahun atau ketika kita pergi liburan bersama keluarga. Yang kedua ialah strategi memori, yaitu proses yang terjadi ketika manusia secara sadar mencoba mengingat kembali informasi yang mereka ciptakan. Contohnya, seperti ketika kita berusaha mengingat nomor telepon atau ketika kita mencari arah jalan ke tempat yang belum pernah kita datangin. 1. Perkembangan event dan autobiographical memory. Dalam kategori ini, memori bersifat personal dan berisi pengalaman yang dapat kita ingat dengan mudah. 2. Perkembangan scripted memory. Dalam hal ini, anak mengorganisasikan kegiatan rutin dalam bentuk skrip atau skenario. Anak mengurutkan kejadian berdasarkan apa yang terjadi, di mana dan dengan siapa dalam konteks yang sudah familiar. Contohnya, seperti kegiatan di sekolah, rumah, dan tempat yang sudah dikenal anak. 3. Konstruksi sosial dari memori autobiografi. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak termasuk memori autobiografi. Dalam hal ini, orang tua berperan penting di mana event memori muncul dari cerita pengalaman anak dan dibentuk melalui pertanyaan konseptual seperti kemana, dengan siapa, dan di mana. Pertanyaan ini membantu menguatkan ingatan anak sebagai pengalaman yang bersifat personal. C. Perkembangan strategi memori. Berbagai macam strategi digunakan oleh anak untuk mengingat kembali sebuah informasi. Yang pertama yaitu rehearsal, yaitu dilakukan dengan mengulang kembali informasi yang ingin diingat. Kedua, organisasi, yaitu dilakukan dengan mengelompokkan informasi dalam klasifikasi yang mudah diingat. Ketiga, retrieval process, yaitu proses mengingat kembali dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama recall, yaitu mengingat tanpa adanya instruksi yang spesifik. Kedua, Hudkel, yaitu mengingat dengan instruksi atau pertanyaan spesifik. D. Konsep kecerdasan dan perkembangan.
Perkembangan intelektual menggunakan pendekatan psikometris untuk mengukur kecerdasan seseorang berdasarkan hasil tes. Pendekatan ini menekankan hasil akhir bukan proses, sehingga hanya menunjukkan performa intelektual, bukan potensi atau kapasitas sebenarnya. Pendekatan psikometris tentang inteligensi. Menurut pendekatan psikometris, inteligensi didefinisikan sebagai sifat-sifat intelektual yang berbeda-beda dalam diri setiap individu dan menjadikan beberapa individu lebih baik dibandingkan yang lain. Pendekatan psikometris secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pendekatan komponen tunggal. Nah, pada pendekatan komponen tunggal ini, kecerdasan diukur melalui tes yang disesuaikan dengan usia, seperti kemampuan atensi, persepsi, dan matematika. Hasilnya digunakan untuk menentukan umur mental dan juga membantu mengidentifikasi anak yang lamban belajar. Yang kedua, pandangan multikomponen inteligensi. Pada pandangan multikomponen dijelaskan bahwa inteligensi tidak hanya satu kemampuan saja, tapi terdiri dari berbagai kemampuan yang berbeda seperti memahami konsep, menarik kesimpulan, dan menyelesaikan soal matematika. 1. Kritik terhadap pendekatan psikometris. Kritik terhadap pendekatan psikometris menyebutkan bahwa tes hanya mengukur apa yang seseorang ketahui, bukan proses bagaimana pengetahuan diperoleh dan digunakan untuk menyelesaikan masalah, serta tidak menguji kemampuan sosial, interpersonal, dan kreativitas seperti musik dan olahraga. Robert Sternberg mencetuskan triarkis teori inteligensi yang menekankan 3 aspek dalam perilaku inteligensi, yaitu pertama, komponen konseptual. Menurut Sternberg, orang intelektual atau orang yang cerdas ialah mereka yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bukan hanya nilai tes. Yang kedua, komponen pengalaman, yaitu kecerdasan juga dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat familiaritas. Karena jika tugas tidak familiar, bisa membuat hasil tidak adil atau disebut kultur bias. Yang ketiga, komponen proses informasi, yaitu kecerdasan tidak hanya dari jawaban benar, tetapi juga dari cara berpikir, seperti menganalisis masalah, menyusun strategi, dan memantau proses sampai masalah selesai. 2. Teori kecerdasan majemuk Gardner. Kecerdasan majemuk menurut Gardner ada 9, yaitu pertama, kecerdasan verbal linguistik, yaitu kepekaan terhadap bunyi, struktur, makna, dan fungsi bahasa serta penggunaannya. Kedua, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan melihat hubungan visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi ini. Ketiga, kecerdasan logika matematika, yaitu kemampuan mengoperasikan dan memahami pola logis serta numerik. Keempat, kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, dan ritme serta memahami unsur-unsur dalam musik. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan gerak tubuh dan mengolah objek. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mencerna dan merespons suasana hati, temperamen, dan intensi dengan tepat. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dari segi perasaan, emosi, kelebihan, dan kekurangan. Kelapan, kecerdasan naturalis, yaitu kepekaan terhadap flora dan fauna serta lingkungan alam. Dan yang kesembilan ialah kecerdasan spiritual atau eksistensial, yaitu kepekaan terhadap isu yang berkaitan dengan arti kehidupan, kematian, dan aspek lain dari diri manusia. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif dalam perseptif pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana manusia menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Selain itu, perkembangan memori juga membantu seseorang menyimpan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan strategi memori membantu dalam mengingat informasi dengan lebih baik. Selain itu, kecerdasan tidak hanya dilihat dari hasil tes, tapi juga dari berbagai kemampuan yang dimiliki setiap anak. Demikian penjelasan presentasi dari saya, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.